Nah, setelah kita mengetahui petunjuk keselamatan umum tentang peralatan listrik, masuk pada peringatan keselamatan umum untuk pekerjaan penggerindaan. Yang pertama, pekerjaan seperti pengamplasan, penyikatan kawat, pemolesan, dan pemotongan tidak dianjurkan menggunakan mesin listrik ini. Pekerjaan yang tidak cocok dengan desain mesin listrik ini dapat menimbulkan bahaya dan menyebabkan cedera. Nah, di sini yang dimaksud pemotongan di sini adalah pemotongan plat-plat yang tebal. Itu disarankan menggunakan blender potong atau flame cutting. Nah, untuk gerinda tangan ini bisa kita gunakan untuk memotong, tapi untuk material-material yang tipis sekitar 1 mm-an. Itu biasanya seperti holo, baja ringan, dan lain-lain. Kemudian jangan menggunakan aksesori yang tidak secara khusus dirancang dan direkomendasikan oleh pabrik pembuatan mesin. Hanya karena aksesori bisa dipasang pada mesin listrik Anda tidak berarti bahwa penggunaannya pasti aman. Jadi Anda harus berhati-hati menggunakan aksesoris gerinda yang tidak disarankan oleh pabrik gerindanya karena akan menyebabkan bahaya saat menggunakannya. Contohnya seperti gergaji mata pisau gergaji kayu, kemudian amplas, dan lain-lain. Kita harus berhati-hati menggunakan aksesoris gerinda. Kemudian kecepatan minimal aksesori setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada mesin listrik. Aksesori yang berputar lebih cepat daripada kecepatan nominalnya dapat pecah dan berterbangan kemana-mana. Nah, seperti batu gerinda ini ya, pastikan misal di sini tertera 15.300 rpm, maka pastikan mesin gerinda yang akan dipakai itu memiliki kecepatan sama atau di bawahnya. Jadi sehingga kecepatan putarnya ini tidak melebihi kapasitas kecepatan putar maksimum dari batu gerinda ini. Kemudian diameter luar dan ketebalan aksesori Anda harus berada pada kapasitas nominal mesin listrik Anda. Aksesori yang berukuran salah tidak akan bisa terlindungi atau dikendalikan dengan baik. Nah, seperti atau sesuai dengan spesifikasi yang tertera bahwa gerinda ini cocok untuk roda maksimum 100 mm dan tebal 4 mm, maka Anda tidak boleh menggunakan aksesori atau roda gerinda yang lebih besar dari 100 mm dan lebih tebal dari 4 mm. Kemudian drat pemasangan aksesori harus cocok dengan drat spindle gerinda. Untuk aksesori yang dipasang dengan flensa, lubang paksi aksesori harus pas dengan diameter penempatan flensa. Aksesori yang tidak cocok dengan perangkat keras pemasangan pada mesin listrik akan berputar tidak seimbang, bergetar keras, dan dapat menyebabkan hilangnya kendali. Kemudian jangan menggunakan aksesori yang rusak. Setiap kali akan digunakan, periksa aksesori seperti roda gerinda dari adanya serpihan dan retakan, backing pad dari adanya retakan, sobekan, atau keausan berlebih. Jika mesin listrik atau aksesori terjatuh, periksa apakah ada kerusakan dan pasanglah aksesori yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesori, jauhkan diri Anda dan orang lain dari bidang putaran aksesori dan jalankan mesin listrik pada kecepatan tanpa beban maksimum selama 1 menit. Kemudian aksesori yang rusak biasanya akan hancur selama pengujian. Kemudian kenakan alat pelindung diri
tergantung pemakaian. Gunakanlah pelindung wajah dan kacamata pengaman. Jika perlu, pakailah masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan, dan apron kerja yang mampu menahan kepingan kecil bahan abrasif atau benda kerja. Pelindungan mata harus mampu menghentikan serpihan berterbangan yang dihasilkan oleh berbagai macam pekerjaan. Kemudian masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan dalam pekerjaan Anda. Kemudian kebisingan berintensitas tinggi yang lama dapat merusak pendengaran. Jadi Anda juga wajib menggunakan earmuff atau earplug. Kemudian jaga agar orang lain berada pada jarak yang aman dari area kerja. Setiap orang yang masuk ke area kerja harus memakai alat pelindung diri. Serpihan benda kerja atau aksesori yang pecah dapat terlontar atau melukai orang di luar area kerja. Jadi Anda harus mewaspadai sekeliling Anda atau rekan kerja Anda, jangan terlalu dekat jaraknya dengan rekan kerja Anda. Kemudian pegang mesin listrik hanya pada permukaan genggam yang terisolasi bila dalam melakukan pekerjaan. Aksesori pemotong dapat menyentuh kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri. Aksesori pemotong yang menyentuh kawat hidup atau kabel ya, dapat menyebabkan bagian logam terbuka, maksudnya kawat kabelnya terbuka pada mesin, kemudian ikut teraliri arus listrik dan menyengat pengguna. Jadi pastikan kabel gerinda itu dijauhkan dari batu gerinda saat berputar. Jangan sampai dia memotong atau menyobek kabel, dan itu dapat berbahaya sekali, mengakibatkan sengatan listrik kepada pengguna. Kemudian posisikan kabel jauh dari aksesori yang berputar. Jika Anda kehilangan kendali, kabel dapat terpotong dan tersangkut. Kemudian tangan dan lengan Anda dapat tertarik ke aksesori yang berputar tersebut. Jadi hati-hati ya saat penggunaan. Terus kemudian jangan sekali-kali meletakkan mesin listrik sebelum berhenti sepenuhnya. Kemudian mesin listrik yang masih berputar dapat tersangkut pada permukaan dan menarik mesin listrik terlepas kendali Anda. Kemudian jangan sekali-kali meletakkan mesin listrik sebelum berhenti sepenuhnya, karena dapat berputar dan tersangkut pada permukaan dan menarik mesin listrik lepas dari kendali Anda. Jadi pastikan gerinda tangan itu mati dan berhenti berputar sebelum Anda meletakkannya. Terus kemudian jangan menyalakan mesin listrik saat membawanya di sisi tubuh Anda. Jadi nggak boleh Anda membawa mesin listrik dalam kondisi hidup ya. Kontak tak sengaja dengan gerinda yang berputar dapat menggulung pakaian Anda dan menarik aksesori ke tubuh Anda. Jadi bahaya sekali. Roda gerinda itu bisa menyebabkan kecelakaan serius pada tubuh Anda ya, kalau Anda tidak sengaja menyentuhnya atau mengenai bagian dari Anda, entah itu baju atau bagian tubuh dari Anda. Kemudian bersihkan lubang ventilasi udara mesin listrik ini secara teratur. Kipas motor mesin ini akan menyedot masuk debu ke bagian dalamnya, dan akumulasi serbuk logam yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya kelistrikan. Jadi silakan Anda mengecek sesering mungkin, 1 bulan sekali mungkin, mengecek kotoran atau debu yang ada di dalam ventilasi dan di dalam gerinda. Anda bisa membongkarnya dan membersihkan debu-debu yang menempel pada bagian dalam mesin gerinda. Kemudian jangan menggunakan mesin listrik di dekat bahan yang mudah menyala. Bunga api dari proses gerinda dapat menyalakan bahan tersebut. Jadi Anda tidak boleh
menggunakan gerinda mungkin di dekat tabung asetilen atau tabung LPG, atau di dekat solar, bensin dan lain-lain ya. Itu dapat menyebabkan bahaya ledakan atau bahaya nyala api. Kemudian jangan gunakan aksesori yang membutuhkan cairan pendingin. Penggunaan air atau cairan pendingin lain dapat mengakibatkan sengatan listrik yang bisa mematikan. Kemudian di sini ada istilah tendang balik atau kickback. Jadi tendang balik merupakan akibat dari penyalahgunaan mesin listrik atau prosedur atau kondisi penggunaan yang tidak tepat dan dapat dihindari dengan mengambil langkah pengamanan seperti berikut. Jadi mari kita lihat contoh penggunaan gerinda yang mengalami tendang balik ya. Nah, untuk menghindari tendang balik, ini ada beberapa kiat. Yang pertama, genggamlah mesin listrik dengan kuat setiap saat dan posisikan tubuh dan tangan Anda untuk menahan gaya tendang balik. Gunakan selalu gagang tambahan jika tersedia untuk mengendalikan sepenuhnya tendang balik atau reaksi torsi saat mesin dihidupkan. Reaksi torsi dan gaya tendang balik dapat dikendalikan oleh pengguna jika langkah pengamanan yang sesuai diambil. Kemudian jangan pernah menempatkan tangan Anda di dekat aksesori yang berputar atau batu gerinda yang berputar. Aksesori dapat menendang balik ke tangan Anda. Jadi perhatikan jarak antara tangan dengan batu gerinda yang berputar ya. Kemudian jangan memposisikan tubuh Anda ke arah mesin akan bergerak jika terjadi tendang balik. Tendang balik akan mendorong mesin ke arah yang berlawanan dengan arah gerak roda di titik bersangkutan. Jadi, lebih berhati-hatilah saat Anda mengerjakan sudut atau pinggiran tajam dan lain-lain. Hindari membuat aksesori terpantul atau tersangkut. Sudut, pinggiran tajam atau pantulan cenderung menyebabkan aksesori yang berputar tersangkut dan mengakibatkan hilangnya kendali atau tendang balik. Jadi Anda saat menggerinda dua plat atau gap, menggerinda gap ya, saat pengelasan groove itu tolong perhatikan, tolong hati-hati dan waspada, posisikan tangan sekuat mungkin. Kemudian jangan memasang rantai gergaji atau pisau ukir kayu atau mata gergaji bergigi, karena mata pisau atau gergaji semacam itu sering menimbulkan tendang balik dan hilangnya kendali. Nah, ini kemudian masuk ke peringatan keselamatan khusus untuk pekerjaan penggerindaan. Yang pertama, gunakan hanya jenis roda yang direkomendasikan untuk mesin listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk roda yang dipilih. Roda yang tidak cocok dengan rancangan mesin tidak dapat terlindungi dengan baik dan tidak aman. Kemudian pelindung harus dipasang kuat pada mesin dan diposisikan untuk keamanan maksimum sehingga bagian roda yang berhadapan dengan pengguna menjadi sesedikit mungkin. Pelindung membantu melindungi pengguna dari kepingan roda yang pecah, sentuhan tak sengaja dengan roda, dan percikan bunga api yang dapat menyulut pakaian. Kemudian roda hanya boleh digunakan untuk penggunaan yang dianjurkan, misalnya jangan menggerinda dengan bagian sisi roda pemotong. Roda gerinda pemotong dimaksudkan untuk penggerindaan pada tepi luarnya gaya samping yang diberikan pada roda dapat memecahkannya. Jadi misal Anda menggunakan roda gerinda atau batu gerinda seperti ini ya,
Jadi yang dipakai ini adalah ujungnya. Jadi ujungnya ini yang menyentuh benda kerja. Jangan Anda menggunakan atau menyentuhkan tengahnya dari batu gerinda ini ke benda kerja. Ini sangat berbahaya dan akan menyebabkan roda gerinda ini tipis di bagian tengahnya dan akan menimbulkan pecah saat digunakan. Jadi gunakan bagian ujungnya saja, jangan bagian tengahnya. Kemudian bila menggunakan roda gerinda bernap cekung, pastikan untuk menggunakan hanya roda yang diperkuat serat kaca. Nah ini ya, ini bernap cekung. Di bagian ini ada penguatnya dari besi. Jadi pastikan untuk roda-roda yang bernap cekung ada penguatnya di sisi tengah seperti ini. Kemudian jangan sekali-kali menggunakan roda tipe mangkok batu dengan gerinda ini. Gerinda ini tidak dirancang untuk roda tipe ini dan penggunaan produk demikian dapat mengakibatkan cedera badan serius. Berhati-hatilah untuk tidak merusak spindle, flensa, terutama permukaan pemasangan atau mur pengunci. Kerusakan bagian-bagian ini dapat menyebabkan pecahnya roda. Nah, tolong Anda sebelum menggunakan gerinda pastikan spindle, flensa maupun mur penguncinya itu dalam kondisi yang baik dan tidak cacat. Kemudian pastikan roda tidak menyentuh benda kerja sebelum saklar dihidupkan. Jadi Anda tidak boleh pada saat mati gini terus kemudian Anda tempelkan ke benda kerja ya, baru Anda hidupkan. Ini tidak boleh. Jadi yang benar adalah Anda hidupkan dulu, biarkan roda berputar. Kalau Anda lihat rodanya stabil, maka boleh Anda gunakan atau Anda tempelkan ke benda kerja. Jangan dibalik ya, jangan dibalik, Anda tempelkan dulu baru dinyalakan. Ini sangat berbahaya. Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja sesungguhnya, biarkan mesin berjalan sebentar. Perhatikan apakah ada getaran atau goyangan yang menandakan pemasangan yang tidak baik atau roda yang tidak seimbang. Kemudian gunakan permukaan roda yang ditentukan untuk menggerinda. Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan. Jangan menyentuh benda kerja segera setelah pengerjaan, suhunya mungkin sangat panas dan dapat membakar kulit Anda. Jadi Anda harus hati-hati ya, jangan langsung menyentuh benda kerja. Kemudian jangan menggunakan packing atau adaptor pengecil terpisah untuk menyesuaikan roda gerinda berlubang besar. Nah ini contohnya, ini tidak boleh Anda pakai atau Anda gunakan dengan gerinda mesin ini. Kemudian gunakan hanya flensa yang ditentukan untuk mesin ini. Jadi flensa tadi ya, flensa. Jadi flensa seperti ini gunakan sesuai dengan produk atau merek gerinda tangan Anda. Kemudian pastikan benda kerja ditopang dengan baik. Benda kerja yang ditopang dengan baik, stabil, tidak bergerak akan memberikan keamanan pada saat kita menggerinda. Kemudian perhatikan bahwa roda masih akan terus berputar setelah mesin dimatikan. Jadi setelah Anda mematikan gerinda itu tidak langsung berhenti batu gerindanya. Jadi Anda perhatikan dulu, biarkan berhenti, nanti baru Anda boleh meletakkannya ke meja seperti itu. Nah ini ya kondisi saat mati, switch levernya pada posisi 0.
Nah, untuk menghidupkan tinggal dicetekkan ke posisi 1 switch levernya. Hati-hati pegang dengan erat. Ini kondisi saat berputar. Nah, untuk mematikan, perhatikan putarannya. Jadi sebelum Anda taruh di meja, itu pastikan berhenti terlebih dahulu. Nah, ketika kita off kan ini tidak langsung berhenti. Ini berputar. Nah, ini biarkan berhenti terlebih dahulu, baru kita taruh gerinda ini ke tempatnya. Kemudian jangan menggunakan mesin ini pada bahan yang mengandung asbes. Ini terkait dengan debunya ya, karena debu dari asbes ini sangat berbahaya di pernafasan. Jangan memakai sarung tangan kerja dari kain selama mengoperasikan. Serat dari sarung tangan kain dapat masuk ke dalam mesin yang akan menyebabkan kerusakan mesin. Nah, untuk sarung-sarung tangan seperti ini sebenarnya kalau kondisinya baik dan baru, itu serat-seratnya itu tidak akan terbang dan masuk ke dalam mesin gerinda. Namun ketika sudah jelek karena penggunaan ya, itu segera Anda ganti sarung tangan Anda dengan yang baru, sehingga tidak ada serat kain yang terbang masuk ke dalam ventilasi gerinda. Kemudian ini pesan yang sangat penting, jangan biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk karena penggunaan berulang menggantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. Penyalahgunaan atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk penggunaan ini dapat menyebabkan cedera badan serius. Nah, ini Anda tidak boleh ada alasan lagi untuk tidak mematuhi petunjuk keselamatan ini. Jadi sering dijumpai teman-teman itu karena sudah merasa bisa, kemudian pakai bahasa biasanya gini Pak, seperti itu. Jadi yang biasanya nggak baik itu tolong segera diubah cara pengoperasian atau penggunaan sesuai dengan petunjuk keselamatan yang ada dalam buku ini, karena kecelakaan bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, untuk mencegahnya kita harus mematuhi petunjuk keselamatan yang ada di dalam buku petunjuk ini. Kemudian selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum menyetel atau memeriksa fungsi mesin. Jadi ini sering kelupaan teman-teman ini, kadang mengganti batu gerinda itu dalam kondisi steker atau kabel tertancap ke stop kontak, itu sangat berbahaya. Jadi Anda harus mencabutnya terlebih dahulu, kemudian baru Anda pasang atau Anda ganti batu gerindanya. Kemudian untuk pemakaian gerinda amplas ya, dengan gagang samping, pegang mesin kuat-kuat dengan satu tangan pada rumah mesin dan tangan lainnya pada gagang samping. Hidupkan mesin dan tempelkan roda atau cakram pada benda kerja. Secara umum, pertahankan tepian roda atau cakram pada sudut sekitar 15 derajat terhadap permukaan benda kerja. Selama masa inrayen roda baru, jangan memakai gerinda ke arah B atau roda akan mengiris masuk ke dalam benda kerja. Begitu tepian roda B menjadi tumpul karena dipakai, maka dapat digunakan untuk arah A dan B. Jadi kalau batu gerinda amplasnya masih baru, arahnya hanya sesuai arah B. Tapi kalau sudah terkikis ya, maka boleh Anda menggunakan baik itu arah A maupun arah B. Kemudian pemakaian gerinda amplas tanpa gagang samping, ini selalu pegang mesin kuat-kuat hanya dengan satu tangan pada rumah mesin. Jangan menyentuh bagian logam. Jadi
tangan kanan memegang gerinda, tangan kiri ndak usah memegang benda kerja ya. Jadi, nah ini untuk perawatan, jangan sekali-kali menggunakan bensin, thinner, alkohol, dan bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna dan bentuk serta timbulnya retakan. Kemudian untuk menjaga keamanan dan kehandalan produk, perhatikan pemeriksaan dan penggantian borstel arang. Perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh pusat servis resmi dan gunakan selalu suku cadang sesuai produk yang Anda beli. Demikian penjelasan terkait dengan petunjuk penggunaan gerinda tangan atau angel grinder dari salah satu produk yang terkenal di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda melakukan pekerjaan penggerindaan sesuai dengan SOP dan petunjuk keselamatan, sehingga pekerjaan Anda akan menjadi lancar dan semoga bermanfaat.